Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, materi kita kali ini yaitu kecerdasan ganda, multiple intelligence. Tujuannya yaitu dapat mengenal potensi dan kecerdasan serta mampu mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu pengen tanya tentang persepsi kalian tentang gambar yang akan Ibu tampilkan sebentar lagi. Nah, menurut kalian, gambar apakah ini yang Ibu? Yang pertama, gambar pertama, dan ini adalah gambar kedua. Ya, kalau kita lihat di sini apa? Oke, Ibu kasih waktu 5 detik ya untuk kalian berpikir gambar apakah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ternyata gambar ini bisa dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik bisa kuda, kalau dibalik lagi menjadi katak. Terus yang sebelahnya bisa juga kelinci, tapi kalau dibalik bisa jadi kepala bebek ya. Oke. Persepsi kita beda-beda ya. Jadi ada yang katak, ada yang kepala bebek, ada yang kuda, ada yang katak. Jadi jangan samakan persepsi karena karakter orang beda-beda. Ya, apersepsi. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard meneliti tentang kecerdasan manusia. Dia menemukan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan, tidak hanya satu kecerdasan. Dia menyebutnya dengan kecerdasan ganda atau kecerdasan intelijensial ganda, multiple intelligency. Kita harus mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dalam meraih kesuksesan. Pengertian kecerdasan di sini yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere yang diturunkan oleh intelligere yang berarti cerdas atau tajam. Psikolog Inggris Charles Spearman mengemukakan tentang faktor umum atau G-factor dengan menggunakan analisis faktor. Spearman menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif general yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Sebenarnya ada banyak yang mendefinisikan kecerdasan ganda, termasuk juga para ahli. Ada juga yang bilang bahwa kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui interaksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kalian, ya. Kita lihat di sini ada jenis-jenis kecerdasan. Di sini ada satu kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematik, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik tubuh, dan yang kelima kecerdasan musikal, keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu kecerdasan natural. Kita bahas satu-satu. Karakteristik kecerdasan linguistik. Linguistik ini yaitu mendengarkan dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Dia bisa menerikan suara, bahasa, membaca, dan menulis. Mampu juga menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan. Ya, selebihnya kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut ke kecerdasan logika matematik. Ya, matematika. Di sini merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Yang kedua, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu dan hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita. Kemudian melanjutkan keterampilan memecahkan masalah secara logis, memahami pola-pola dan hubungan-hubungan, menguji hipotesis, dan menggunakan macam-macam keterampilan matematik seperti memperkirakan, perhitungan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafik. Kecerdasan spasial yaitu belajar dengan melihat atau mengamati. Mengamati dirinya dengan benda-benda yang efektif dalam ruangan. Merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan metal
berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan detail, ya, membaca grafik, gambar, peta, dan diagram visual, dan lain-lain. Kecerdasan kinestetik tubuh dapat menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan. Belajar dengan baik jika terlibat langsung dan berpartisipasi. Berpartisipasi dalam bermain peran dan permainan ketangkasan. Kecerdasan musik, mendengarkan dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi. Terus merespon terhadap musik secara kinestetik, mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk, mengembangkan referensi kerangka berpikir pribadi untuk mendengarkan musik, mengembangkan kemampuan bernyanyi atau memainkan instrumen secara sendiri. Lanjut ke kecerdasan interpersonal, terikat dan dengan berinteraksi dengan orang lain, membentuk dan menjaga hubungan sosial, mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan orang lain, yang merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. Kemudian dapat memahami dan berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun nonverbal. Ya, kita lanjut ke kecerdasan intrapersonal. Sadar akan wilayah emosinya, ya. Kemudian termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuan. Mengatur secara kontinu pembelajaran dan perkembangan tujuan personalnya. Berusaha mencari dan memahami pengalaman interpersonal itu dalam diri, ya. Jadi kita mengembangkan kemampuan dalam diri sendiri. Kecerdasan natural merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan ke-8 dari kecerdasan yang tidak termasuk dari teori asli multiple intelligence dari Garnier. Kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan, misalkan mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisaan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Ya, oke, gimana? Kalian sudah mengerti tentang kecerdasan ganda atau multiple intelligence? Ya, oke. Kalau kalian sudah ngerti, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita lanjut pada materi berikutnya di minggu depan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.